Bagian 5. Sang pengembara cinta. Karena merasa gagal meminang Laila untuk putranya, sebagai harapan terakhirnya, Said meminta pertolongan dari teman-teman putranya agar dapat menyadarkan putranya dengan nasihat-nasihat yang bagus. Teman-teman Majnun mengajaknya berbicara dan berusaha mendebatnya dengan halus. "Mengapa hanya Laila?" tanya mereka. "Ada begitu banyak gadis di suku kita yang tak kalah menarik dengannya. Beraroma wangi, berpipi merah bak tulip, berbibir bak kelopak mawar, dan bermata indah. Kecantikan yang mungkin lebih dari gadis yang telah mencuri hatimu. Kita mengenal begitu banyak gadis cantik. Kau hanya tinggal memilih. Ayolah, daripada kau semakin menyiksa hatimu dan menjadikannya sebagai kuil bagi gadis yang tak dapat kau miliki. Lebih baik kau mencari seseorang yang dapat memberikan rasa nyaman di hatimu dan memenuhinya dengan kebahagiaan. Pilihlah gadis dari suku kita sendiri. Carilah pasangan hidup yang pantas untukmu. Lupakan saja Laila. Lepaskan ia." Majnun sadar bahwa maksud teman-temannya baik, namun mereka tak mengetahui seberapa besar sesungguhnya cintanya untuk Laila. Mereka yang tak pernah merasakan rasa sakit seperti ini takkan dapat memahaminya, apalagi menasihatinya. Ucapan-ucapan mereka tidak memadamkan api cinta Majnun, namun justru semakin memperbesar nyala api itu. Dan ketika mereka telah selesai menasihatinya, lautan api menyala jauh lebih besar dari sebelumnya. Keputusasaan Majnun kini semakin besar dari sebelumnya. Tak ada seorang pun yang dapat menghiburnya. Tak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu untuk mengurangi rasa pedihnya. Kepedihan yang telah membuat hari-harinya gelap untuk selamanya. Ia tak dapat tidur maupun makan. Sebagian besar waktunya digunakan untuk berjalan tak tentu arah dan dalam keadaan linglung. Kadangkala, ia bahkan menunjukkan kepedihannya dengan memukul-mukul wajahnya dan merobek jubahnya. Majnun tak lagi memiliki tempat tinggal. Ia mengasingkan diri dari tanah penuh kegembiraan dan menjadi orang yang berkabung di tanah kesedihan. Pada akhirnya, Majnun tak lagi dapat bergaul dengan siapapun. Karena itulah, ia meninggalkan orang tuanya, keluarganya serta teman-temannya dan melarikan diri ke tengah gurun, tanpa mengetahui kemana arah tujuannya dan apa yang akan dia lakukan. Sambil menangis, ia berucap, "Tak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah." Ia terseok-seok di lorong dan melewati kedai-kedai pasar, menyerahkan dirinya pada belas kasih Allah dan gurun pasir. Majnun tak dapat lagi membedakan antara baik dengan buruk. Baginya, apa yang baik dan apa yang salah tak lagi ia ketahui. Ia adalah seorang pecinta, dan cinta tak mengenal batasan. Ia berlari. Air mata membasahi matanya sambil berteriak-teriak menyebut, "Laila! Laila!" Ia tak mempedulikan tatapan mata serta tudingan jari yang tertuju ke arahnya. Ia memang tak melihat mereka, dan juga tak mendengar teriakan serta cemoohan mereka. Orang-orang mulai mengikutinya, merasa tertarik oleh penampilan serta tingkah lakunya yang aneh. Dalam keadaan tak sadar, ia tak mempedulikan mereka. Namun ketika ia mulai mendendangkan sajak dan menyanyikan lagu cinta, ketertarikan mereka terhadap Majnun berkurang, dan mereka mulai merasakan simpati untuknya. Api yang menyala di hatinya telah menyentuh hati mereka juga, dan begitu soneta dan ode indah itu keluar dari bibirnya, hati para pendengarnya bergetar, dan sebagian besar dari mereka mulai menangis bersamanya. Namun Majnun tak memperhatikan semua ini. Ia bahkan tak menyadari bahwa dirinya diikuti. Ia juga tak menyadari keberadaannya, seolah ia tak lagi ada. Seolah namanya telah dihapus dari buku catatan ciptaannya, membuatnya melupakan dirinya. Hatinya telah hancur.
Sinar hidupnya telah sirna. Jiwanya telah kehilangan keinginan untuk hidup, dan kini hanya berkibar-kibar, tak berdaya menanti datangnya kematian. Pada akhirnya, ia merasakan seluruh kekuatannya keluar dari semua anggota tubuhnya. Ia jatuh berlutut seolah akan berdoa. Dengan bibir kering, ia berkata, "Demi Allah, siapakah yang dapat menyembuhkan rasa sakitku? Aku adalah orang yang terasing, orang buangan dan yatim piatu. Di manakah rumahku? Di mana teman-teman serta keluargaku? Aku terputus dari mereka, dan mereka tak berusaha untuk mencari jalan ke arahku. Dan aku terpisahkan dari satu-satunya orang yang kucintai. Namaku bagaikan kotoran, dan reputasiku hancur, seperti sebuah gelas kristal yang hancur oleh batu takdir. Duniaku dulu dipenuhi dengan musik kebahagiaan. Kini yang kudengar hanyalah bunyi genderang perpisahan." Laila, cintaku, kekasihku, aku adalah budakmu, korbanmu. Aku adalah seorang pemburu yang terjebak dalam sebuah permainan. Jiwaku tak dapat melakukan apapun. Ia hanya dapat mengikuti gadis yang memiliki hatiku. Jika ia berkata, "Minumlah anggur cinta dan mabuklah kau," maka aku harus menurutinya. Jika ia berkata, "Jadilah gila karena hasratmu," siapa yang harus kutentang? Tak mungkin seorang pria gila seperti Majnun akan dapat ditaklukkan. Jadi jangan coba melakukannya. Harapan apa yang dimiliki oleh hati yang hancur seperti hatiku? Satu-satunya harapanku hanyalah bumi akan terbuka lebar dan menelanku bulat-bulat. Atau halilintar akan menyambar melalui surga dan menghantamku hingga mati. Tak adakah yang bersedia menyerahkanku ke tangan malaikat maut? Tak adakah yang ingin menyelamatkanku dari diriku sendiri, dan juga menyelamatkan dunia dari kegilaanku? Karena aku sudah benar-benar gila. Aku adalah orang yang canggung. Aku adalah iblis yang menyamar menjadi manusia. Aku hanyalah rasa malu bagi keluargaku dan onak dari sukuku. Dengan menyebutkan namaku saja, dapat membuat siapapun yang mengenalku akan menggantung diri mereka dengan rasa malu. Siapapun bisa menumpahkan darahku. Kunyatakan hal itu sah untuk dilakukan, karena aku adalah orang yang berada di luar perlindungan hukum. Oleh karena itu, siapapun yang membunuhku takkan dianggap bersalah. Jadi, selamat tinggal teman-temanku, karena aku harus pergi. Semoga Allah selalu memberkahi dan menjaga kalian, dan semoga kalian semua memaafkanku. Tak ada yang bisa kalian lakukan untukku sekarang. Gelas itu telah terjatuh dari kedua tanganku, dan anggur itu telah tumpah. Tak ada lagi kebahagiaan, tak ada lagi akal sehat. Yang tersisa hanyalah serpihan-serpihan setajam pisau cukur. Lihatlah bagaimana serpihan-serpihan itu memotongku. Semua orang yang mengelilinginya memandangnya dengan tak percaya tak kala ia berbicara. Bertanya-tanya apakah ia menyadari keberadaan mereka. Lalu seolah hendak melenyapkan tanda tanya mereka. Ia menoleh ke arah semua orang dan berkata, "Aku tak mengharapkan kalian akan mengerti apa yang kukatakan, karena kalian semua tak menyadari betapa tersiksanya aku. Jadi, tinggalkan aku. Biarkan aku pergi. Dan jangan mencoba untuk mencariku, karena pencarian kalian hanya akan sia-sia saja. Bagaimana mungkin kalian akan menemukanku karena aku tersesat, bahkan bagi diriku sendiri sekalipun? Pergilah, karena aku tak sanggup lagi menghadapi siksaan serta tekanan dari kalian. Biarkan aku sendiri dengan kesedihanku. Tak perlu kalian mengantarku pergi dari kota ini, karena aku akan pergi sendiri.
Selamat tinggal. Namun Majnun tak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak. Ia malah jatuh berlutut di tanah, seolah sedang berdoa dan mulai memohon agar kekasihnya bersedia membantunya. Laila, aku telah terjatuh. Aku terjatuh dan aku tak tahu harus berbuat apa. Datanglah sayangku dan genggam tanganku. Datang dan sentuhlah diriku, karena aku tak sanggup lagi menghadapi kesendirian ini. Aku adalah milikmu. Datang dan bawalah aku pergi. Aku akan lebih berguna bagimu dalam keadaan hidup daripada mati. Berbaik hatilah kepadaku dan berikan pertanda. Kirimkan pesan untuk menghidupkan jiwaku kembali. Mengapa kau tak kunjung datang? Mengapa mereka menawanmu ketika seharusnya aku, si orang gilalah yang terikat oleh rantai? Datang dan bebaskan aku. Demi Allah, lakukan sesuatu. Hidup dengan cara seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Datanglah dan tolonglah akhiri siksaan ini. Jangan biarkan semuanya seperti ini. Tidaklah benar jika kau hanya duduk di sana tanpa melakukan apapun. Tidakkah kau merasa kasihan padaku? Tidak, sepertinya tidak. Bagaimanapun juga, mereka yang hidup dalam kenyamanan takkan bisa merasakan belas kasih bagi kaum teraniaya. Apa yang diketahui kaum kaya tentang kemiskinan? Apa pedulinya mereka yang berperut kenyang terhadap orang-orang yang kelaparan? Kita berdua adalah manusia. Tidakkah kau memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun? Apakah kau akan tetap berkah dan berkembang sementara aku layu dan mati? Kau memiliki kekuatan untuk membawa kedamaian bagi jiwaku, namun kau tetap saja menyembunyikannya dariku. Apa yang telah kau lakukan hingga aku layak menerima semua ini? Kau tidak hanya telah mencuri hatiku, tapi mengapa kau juga mencuri kesadaranku? Terlepas dari kenyataan bahwa aku mencintaimu, dosa apa yang telah kuperbuat hingga aku pantas diperlakukan seperti ini? Aku tidak meminta banyak, hanya 1 malam. 1 malam dari 1000 malam. Itu yang kupinta. Selain rasa cintaku padamu, aku tak memiliki apapun. Segalanya telah kutinggalkan, kupertaruhkan, dan akhirnya aku kehilangan semua itu. Kumohon, jangan tolak diriku. Jika kau marah kepadaku, padamkan kemarahanmu dengan air mataku. Sayangku, kaulah sang rembulan, dan aku adalah bintang yang telah jatuh ke bumi karena merindukanmu. Aku sendirian dan tanpa teman. Satu-satunya temanku hanyalah bayanganku, dan bahkan dengannya, aku tak sanggup mengatakan sejujurnya tentang cintaku padamu. Jika ia merasa cemburu dan berusaha mengambil dariku, apa yang bisa kulakukan? Dapatkah aku berharap? Seorang pria yang tersiksa oleh dahaga memimpikan aliran air yang segar dan jernih. Namun kala ia terbangun, yang ada hanyalah butiran-butiran pasir. Tapi apalah artinya semua itu? Apapun yang terjadi kepadaku, takkan ada yang dapat menghancurkan cinta yang ada di dalam hatiku ini. Memang benar semuanya adalah sebuah misteri, sebuah teka-teki, sebuah gembok tanpa kunci, sebuah buku yang tak dapat dibuka, sebuah kode rahasia yang tak dapat dipecahkan oleh siapapun. Cintaku untukmu adalah bagian dari diriku. Rasa itu memasuki nadiku bersamaan dengan air susu ibuku, dan rasa itu hanya akan pergi jika jiwaku meninggalkan tubuhku. Itu saja yang pasti. Begitu suaranya semakin melemah, kaki Majnun pun melemah
dan akhirnya ia terjatuh. Mereka yang mendengarnya berbicara bergerak maju untuk menolongnya. Dengan perlahan, mereka mengangkatnya dan membawanya pulang ke kediaman orang tuanya. Waktu berlalu, namun cinta sejati itu tetap ada. Kehidupan di dunia ini tidak lebih dari serangkaian tipu muslihat serta pandangan yang menyesatkan. Namun cinta sejati adalah sesuatu yang nyata, dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya, tanpa sebuah awalan dan tanpa sebuah akhir. Dan begitulah, Majnun menjadi terkenal di seluruh penjuru tanah itu sebagai seorang pecinta, karena api cinta sejati yang menyala di jiwanya bagaikan obor yang terus menyala hingga akhir hayatnya.